Di balik rupiah yang semakin melemah, terdapat salah satu faktor yang ikut menekan kondisi fiskal dan berdampak pada pelemahan rupiah adalah besarnya beban anggaran program MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini disebut menghabiskan anggaran sekitar 1,2 triliun rupiah per hari, adalah angka yang sangat besar untuk sebuah kebijakan nasional jangka panjang. Yang menjadi sorotan bukan hanya soal anggarannya, tetapi juga dasar hukumnya. Ferry Amsari mempertanyakan mengapa program sebesar ini dijalankan tanpa undang-undang khusus yang mengatur secara jelas mekanisme, pengawasan, sumber pendanaan, hingga batas kewenangan pemerintah dalam menjalankannya. Ya, makan bergizi gratis adalah topik yang cukup kontroversial. Apapun program negara, termasuk makan bergizi gratis, harus sesuai dengan konsep konstitusionalnya, terutama gagasan. Karena ini program masif ya, besar, maka seluruh rangkaiannya harus diatur dalam sebuah regulasi. Regulasi ini asal katanya to regulate ya, mengatur gitu ya, dan biasanya bentuknya bisa undang-undang atau peraturan lain. Nah, pertanyaan besarnya, di mana MBG diatur? Karena tidak ada satu undang-undang pun yang mengaturnya. Ternyata yang dibahas adalah soal anggaran MBG. Anggaran MBG termasuk sangat besar, 1,2 triliun per hari, ya, atau hampir 360-an, 65 katanya per tahun. Ini angka yang sangat besar. Nah, sebagai sebuah anggaran, maka harus diatur di dalam undang-undang yang bernama Undang-Undang APBN. Siapa yang berhak mengatur di dalam undang-undang? Ada dua lembaga, namanya DPR dan pemerintah. Meskipun di dalam undang-undang pasal 20 Undang-Undang Dasar mengatakan kekuasaan membentuk undang-undang adalah kewenangan DPR, namun fakta dalam proses pembentukannya, terutama berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, yang sangat berwenang menentukan sebuah undang-undang adalah presiden, pemerintah. Dia memiliki 5 kewenangan, bahkan lebih. Di 5 proses ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan, semuanya ada peran pemerintah. DPR hanya melalui 4 kewenangan. Setelah itu, bahkan pemerintah bisa punya kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang yang sudah disepakati oleh DPR, mau diganti oleh pemerintah bisa dilakukan. Nah, karena ini dibentuk bersama, persetujuan bersama, maka isi undang-undang, termasuk APBN, tentu adalah kesepakatan bersama. Nah, kebetulan karena sistem politik kita agak rancu ya, karena ada koalisi tunggal, sehingga tidak ada partai oposisi di dalam parlemen yang bertujuan untuk mengawas keinginan pemerintah, maka dengan sendirinya apa saja program pemerintah maka akan bisa dengan mudah menjadi undang-undang, termasuk undang-undang APBN. Nah, tentu timbul pertanyaan, kalau MBG bermasalah, praktiknya banyak yang keracunan, banyak yang tumbang, kemarin sudah dapat lele hidup dan tahu mentah ya, dalam proses memberikan makan anak-anak didik kita, kan ada masalah yang terlihat nyata. Nah, dari mana muncul masalah itu bisa ditelaah dari undang-undang itu sendiri. Sebenarnya kalau ada undang-undang khusus soal MBG, maka kita bisa tahu ya, MBG ini tujuannya apa, mau dilakukan seperti apa. Sebab sebelum menjadi undang-undang, biasanya dilakukan penelitian yang kita kenal dengan namanya naskah akademik. Di sana akan dibahas soal-soal kenapa sebuah undang-undang dibentuk, kenapa program ini ingin dilakukan. Nah, salah satu alat ukurnya adalah ada yang namanya RIA, Regulatory Impact Assessment. RIA ini memang bicara soal melakukan assessment terhadap dampak sebuah regulasi. Tapi salah satu alat ukurnya ekonomi. Nah, itu Ferry Irwandi jagonya ya, sama Kania lah ya. Nah, dia akan menjelaskan apakah ini berpengaruh kepada
ekonomi kita program ini, apakah uangnya cukup, kemana uang itu diberikan, itu akan terbaca. Sayangnya MBG ini program misterius. Meskipun uangnya besar, tapi tidak ada penjelasan kenapa program ini dibentuk. Jadi, kalau ada sebuah program dibentuk tanpa ada penjelasan ilmiahnya, dia akan punya konsekuensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Karena di Undang-Undang Dasar ada perlindungan hak warga, hak untuk hidup yang layak, ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, mungkin jadi bagian itu karena anak-anak tidak mampu, targetnya daerah terluar, terjauh, ya, yang kemudian butuh mungkin makan bergizi gratis. Karena Undang-Undang Dasar sudah memberikan jaminan, maka kalau ada penyimpangan sebuah perbuatan atau tindakan negara dalam bentuk undang-undang, maka potensinya akan berbenturan dengan undang-undang. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang mempertanyakan program ini dengan fakta-fakta lapangan yang disebut sebagai peristiwa konkret, ya, akan diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa disebut peristiwa konkret dan diujikan ke Mahkamah Konstitusi? Karena peristiwa konkret itu harus mampu memperlihatkan telah terjadi pelanggaran konstitusional dari berlakunya sebuah undang-undang, karena itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi apa peristiwa konkretnya? Tiba-tiba mungkin akan dijelaskan. Bayangkan ada uang segini tetapi yang dikirim adalah kelapa hijau gitu ya. Padahal di rumahnya banyak kelapa hijau gitu ya. Ada lele yang masih mentah, ada tahu yang masih mentah, ada orang keracunan, angkanya besar. Bisa juga nanti dijelaskan kenapa kemudian ini melanggar konstitusi. Karena di konstitusi itu setiap program harus detail karena bicara perlindungan hak orang. Nah, masalahnya MBG yang luar biasa besar ini dengan dana luar biasa besar tidak pernah melalui proyek yang namanya piloting program. Jadi kalau mau buat program itu berhasil, harus ada percontohan dulu. Dilakukan di satu tempat atau beberapa tempat, kalau berhasil, baru masuk ke tahap berikutnya. Itu yang di dalam konsep ilmu pemerintahan disebut sebagai program yang sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Apa itu azas-azas umum pemerintahan yang baik? Setiap tindak dan tingkah laku pemerintah harus cermat, harus hati-hati, harus punya tujuan, harus bermanfaat. Itu salah satu dari banyak azas-azas umum pemerintahan yang baik. Kalau ini dilanggar, sudah pasti melanggar Undang-Undang Dasar. Dan kalau MBG melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, tidak ada piloting, sembarang kerja, prakteknya buruk, sudah pasti dia melanggar juga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kepada negara, perlu diketahui, tidak hanya sekedar tujuan baik, tetapi prosesnya juga harus benar. Oleh karena itu, mudah-mudahan negara sadar, tidak melalui kuliah ini, tapi sampai jumpa dengan warga negara di sidang-sidang Mahkamah Konstitusi. Secara politik, program ini memang dikemas dengan niat dan tujuan mulia, membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Namun dalam perspektif konstitusi, kebijakan yang menyedot anggaran negara dalam jumlah besar seharusnya memiliki payung hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tanpa regulasi yang jelas, program besar seperti MBG dinilai berpotensi melanggar prinsip tata kelola negara yang diatur dalam UUD 1945. Sebab setiap penggunaan keuangan negara wajib memiliki dasar hukum, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas yang transparan kepada publik. Pertanyaannya, apakah negara boleh menjalankan program raksasa dengan anggaran triliunan rupiah tanpa aturan hukum yang kuat dan jelas? Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, pemborosan anggaran hingga membebani stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi rupiah yang terus melemah.